Institut Agama Islam Kiai Haji Sufyan Tsauri, Majenang. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal, yaitu yang berkaitan dengan tradisi mitoni atau tradisi 7 bulanan. Dalam mata kuliah Islam Nusantara, dosen pengampu Ibu Indri Muflikatul Khairiyah MAG. Ya, kita langsung saja ya masuk ke identitas jurnalnya. Judulnya yaitu Mitoni sebagai Tradisi Budaya dalam Masyarakat Jawa. Nama jurnalnya Historia Madaniyah Volume 5 Nomor 2. Nama penulisnya yaitu Fitri Nur Aisyah dan Hudaidah. Tahun terbitnya 2021. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa Indonesia itu kan dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi-tradisi lokalnya. Nah, salah satu bentuk kekayaan tersebut itu dapat kita lihat dari beragamnya adat istiadat yang masih dijaga ya oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Nah, dalam konteks mata kuliah Islam Nusantara ini, pembahasan mengenai tradisi-tradisi lokal menjadi sangat relevan karena Islam di Indonesia itu tidak hadir dalam ruang yang kosong ya, tetapi berkembang dan juga berakulturasi dengan budaya-budaya yang telah ada sebelumnya. Nah, salah satu contohnya adalah tradisi mitoni atau tradisi 7 bulanan yang kita bahas saat ini. Nah, tradisi ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur dan juga sebagai ritual ya untuk meminta keselamatan yang dilakukan oleh sang ibu hamil dan juga untuk janinnya itu dalam usia kehamilannya itu 7 bulan. Nah, menariknya meskipun berasal dari budaya lokal Jawa, itu dalam pelaksanaan tradisi ini tuh disertai dengan pembacaan doa-doa Islam, pembacaan ayat-ayat Al-Quran seperti ada surah Maryam, surah Yusuf dan lain-lain. Hal ini tuh menunjukkan ya adanya hubungan antara budaya lokal dan juga nilai-nilai Islam yang khas ya, dengan pendekatan Islam Nusantara ini. Nah, Islam itu tidak menghapus budaya lokal, melainkan merangkulnya. Jadi dan juga memaknainya ya, memaknai nilai-nilai keislaman. Nah, berdasarkan artikel yang saya review, mitoni itu sebuah tradisi yang dilakukan berupa ritual saat seorang wanita yang mengandung dengan usia kandungannya itu 7 bulan. Nah, tujuan dari tradisi ini itu adalah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus juga untuk memohon keselamatan untuk ibu dan sang janinnya. Nah, adapun persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melakukan tradisi ini seperti harus menyiapkan 7 kain jarit, kemudian ada air dari 7 sumur, ada juga bunga 7 warna, kemudian ada kelapa gading, ada telur ayam kampung, dan juga ada es dawet dan juga rujak. Nah, setelah dilakukan persiapan itu, kemudian selanjutnya adalah tahap-tahap pelaksanaannya atau prosesnya dalam menjalani tradisi mitoni. Yang pertama, yaitu ada siraman. Nah, pada tahap ini, sang ibu hamil itu dimandikan dengan air dari 7 sumur yang sudah dipersiapkan tadi, dicampur dengan bunga 7 warna, dan kemudian siraman ini itu dilakukan 7 kali siraman dengan tujuan itu supaya kelak ketika bayi lahir itu dalam keadaan yang suci dan juga bersih. Kemudian tahap kedua yaitu telur ayam kampung yang tadi itu dimasukkan ke dalam sebuah kain ya yang dipakai oleh ibu hamil tersebut yang menjalankan tradisi mitoni itu dan dilakukan oleh sang suaminya. Nah, tahapan ini itu melambangkan bahwa kelak
proses melahirkan itu tanpa adanya rintangan dan juga berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tahap ketiga ya, itu memasukkan kelapa gading 2 buah ke dalam kain yang sudah digunakan oleh sang ibu hamil tersebut. Kemudian kelapa gading itu dimasukkan oleh sang suaminya sejumlah 2 buah. Nah, jadi kelapa tersebut itu sebelumnya itu sudah digambar wayang, yaitu ada wayang Arjuna dan juga wayang Sumbadra. Nah, karakter 2 wayang ini itu yang nantinya akan melambangkan agar kelak anak yang dilahirkan itu memiliki karakter seperti yang digambarkan tadi. Selanjutnya, tahap keempat itu memecah telur dan juga membelah kelapa gading yang tadi. Nah, setelah itu calon ibu dari bayi tersebut itu mengganti pakaiannya menggunakan kain jarik yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi sebanyak 7 kain. Nah, tahap selanjutnya yaitu penjualan rujak dan dawet. Nah, para pembeli hanya boleh membayar dengan uang logam yang terbuat dari genteng yang dipecahkan. Jadi genteng yang dipecahkan tadi itu kemudian dibentuk bulat seperti uang logam. Nah, setelah selesai uang logam yang tadi itu dimasukkan ke dalam kuali tanah liat, lalu dipecahkan kembali tepat di bagian depan pintu. Nah, hal ini itu bertujuan agar sang calon bayi nanti itu kelak murah rezekinya serta mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Tahap terakhir yaitu kenduri. Nah, dengan tujuan rasa syukur atas karunia serta rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tradisi mitoni ini merupakan representasi budaya masyarakat Jawa yang kaya akan simbol dan juga makna. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, doa untuk keselamatan ibu dan janin, itu mitoni menggabungkan unsur-unsur adat, spiritualitas, dan juga sosial. Jurnal ini itu menunjukkan mitoni itu bukan sekedar upacara adat, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Namun demikian, perlu upaya dokumentasi dan juga edukasi yang lebih luas agar generasi muda itu tetap mengenal dan juga melestarikannya di tengah arus modernisasi. Nah, itu tadi adalah review jurnal tentang tradisi mitoni dalam masyarakat Jawa. Bisa kita lihat, tradisi ini itu bukan hanya ritual biasa, tapi juga bentuk rasa syukur dan juga doa yang syarat makna dari sisi budaya maupun religiusnya. Nah, menurut aku pribadi, artikel ini sangat penting banget untuk mengingatkan kita bahwa budaya lokal itu adalah warisan yang harus dijaga dan juga dihargai, dikenalkan ke generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.